Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan murah rezeki dan juga jangan lupa untuk selalu tersenyum. Perkenalkan nama saya Nur Komaria dengan NIM 249008045. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas PGRI Adibuana Surabaya program LPL dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini. Untuk video ini mengapa saya melakukan video ini adalah salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Audi berbantuan komputer dengan dosen pengampu Bapak Andri Kurniawan, SPD MPD. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan dan mereview salah satu aplikasi ya aplikasi apa yang cocok untuk anak usia dini baik PAUD non formal maupun PAUD formal. Dan lebih jelasnya lagi, saya di sini akan mereview aplikasi Tiny Fingers untuk PAUD non formal. Baiklah, kita akan simak presentasi berikut ini. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mempresentasikan aplikasi Tiny Fingers, Tiny Fingers untuk anak PAUD non formal. Baiklah, eh, apa itu aplikasi Tiny Finger? Di sini ada judulnya adalah review aplikasi Tiny Fingers. Profit dan fungsi utamanya apa? Tiny Fingers. Kita simak slide selanjutnya. Apa itu Tiny Fingers? Dan apa fungsi dari Tiny Fingers? Apa itu Tiny Fingers? Yaitu Tiny Fingers adalah aplikasi berbasis web interaktif berjenis Baby Smash. Aplikasi ini dirancang agar balita dapat menekan keyboard komputer atau menyentuh layar laptop atau tablet secara bebas. Fungsi utama dari aplikasi ini apa? Yaitu menyalurkan dorongan alamiah balita dalam mengeksplorasi perangkat digital secara aman. Setiap ketukan menghasilkan efek visual dan suara yang menarik tanpa resiko merusak sistem operasi atau menghapus file penting. Di sini aplikasi Tiny Fingers ada diperuntukkan untuk anak usia 1 sampai 3 tahun, yaitu lebih tepatnya PAUD non formal. Jadi anak atau balita bisa menyentuh tombol yang ada pada keyboard laptop, bisa menekan nanti akan muncul berupa gambar atau angka-angka, gambar-gambar yang menarik disertai dengan musik yang menarik untuk anak balita. Sasaran usia dan karakteristiknya seperti apa? Target sasarannya adalah usia 1 sampai 3 tahun, yaitu pada saat anak dalam jenjang PAUD non formal, seperti TP, tempat Taman Posyandu, seperti itu. Pada rentan usia emas ini, anak berada di masa perkembangan sensori motor
sensori motor menurut Jean Piaget, di mana mereka belajar memahami dunia lewat tindakan fisik dan panca indera. Teenager tidak menuntut kemampuan membaca instruksi rumit atau navigasi menu yang menyulitkan. Balita cukup memukul atau menekan tombol atau mengetuk layar untuk memulai berinteraksi secara mandiri. Jadi anak bisa bebas untuk menekan tombol yang mana saja dan akan muncul gambar-gambar, bisa gambar binatang, bisa itu gambar-gambar bunga atau apapun itu dan juga bisa muncul angka di situ dengan pada saat menekan tombolnya akan muncul nada-nada atau lagu yang menarik untuk anak usia 1 sampai 3 tahun. Fitur utamanya dari aplikasi ini apa? Yaitu respon instan. Setiap ketukan dari tombol melahirkan animasi warna, bentuk geometris, atau suara instan yang memikat perhatian. Seperti yang saya jelaskan tadi, akan muncul gambar atau angka-angka atau gambar-gambar yang menarik untuk anak balita dengan disertai suara-suara instan atau nada-nada yang memikat perhatian anak. Yang kedua yaitu mode layar penuh, menutup akses ke bila pencarian atau menu luar agar balita tidak mengacaukan pekerjaan orang tua. Jadi nanti di layar laptop atau di tablet itu full semuanya bisa anak bebas mencet keyboard tersebut dengan pantauan orang tua tentunya. Kalau di sekolah PAUD non formal dengan pantauan guru. Ya, selanjutnya yaitu audio yang lembut. Suara efek yang dirancang ramah anak tidak mengejutkan atau memicu overstimulasi pada fungsi pendengaran bayi. Jadi, suara atau nada-nada yang muncul tidak mengganggu pada pendengaran anak balita kita. Selanjutnya yaitu keamanan tanpa kompromi. 100% bebas iklan dan pelacak. Perisai digital untuk balita tidak seperti kebanyakan aplikasi anak komersial lainnya yang dipenuhi iklan pop-up berbahaya. Teenagers bebas dari segala iklan komersial maupun pelacak data pihak ketiga. Hal ini memastikan anak terhindar dari paparan materi promosi yang tidak pantas serta risiko ketidaksengajaan melalui transaksi pembelian dalam aplikasi. Jadi, aplikasi ini aman ya untuk balita anak usia 1 sampai 3 tahun. Untuk PAUD formal untuk usia 4 sampai 6 tahun apakah juga aman? Insya Allah juga aman, tapi dengan ketentuan yang berbeda. Kelebihan dan keterbatasan aplikasi ini apa? Yaitu kelebihan utamanya adalah pada platform navigasi sumber instan pada akun login antar muka minimalis, bebas frustasi, respon sebab akibat sangat baik untuk melatih motorik halus dan koordinasi mata, tangan anak. Keterbatasan aplikasi ini apa? Yaitu tidak menyediakan tantangan kognitif tingkat lanjut atau leveling, tidak ada fitur pelopor pengembangan untuk memantau aktivitas serta berpotensi memicu kejenuhan jika dimainkan terlalu lama. Analisis kesesuaian edukasi. Prinsip penilaian di sini ada bermain sambil belajar, yaitu untuk PAUD nonformal, jadi anak-anak bisa bermain sambil belajar. Kondisi nyata di teenager adalah anak berfokus penuh pada tindakan reaksi fisik langsung. Dampaknya apa bagi tumbuh kembang anak? Yaitu bisa memperkenalkan konsep awal kualitas sebab dan akibat. Apabila kita menekan ini akan muncul nada seperti ini, seperti itu. Apabila kita mencet ini akan muncul gambar-gambar ini, seperti itu. Keamanan penggunaan. Keamanan penggunaan tanpa akun.
data pribadi yang nihil, data pribadi yang dihimpun. Itu dampaknya apa? Melindungi privasi digital anak dan keluarga sejak dini. Kemudahan navigasi. Kondisi nyatanya di Tiny Fingers adalah mengetuk sembarang tempat memicu aksi. Jadi anak-anak bebas dimanapun mereka menekan tombolnya itu bebas. Jadi eh, anak-anak bebas untuk menekan dan akan muncul gambar-gambar yang menarik perhatian anak. Yaitu dampaknya apa? Anak dapat berinteraksi mandiri tanpa frustasi. Kebermanfaatannya apa? Yaitu kombinasi respon warna dan audio harmoni. Itu yaitu bisa menstimulus motorik halus dan diskriminasi visual. Selanjutnya yaitu fokus stimulasi perkembangan, yaitu fokus stimulasi perkembangan pada motorik halus dan koordinasinya di sini ada 45% yang berwarna hijau. Dan setelah itu, konsep sebab akibat 30% pada warna biru. Sensori visual dan auditori 15% pada diagram berwarna kuning, yaitu pengenalan objek dasar 10% yang ada pada warna ungu. Selanjutnya yaitu kelayakan bagi guru PAUD apa? Yang pertama yaitu sangat layak karena aplikasi ini digunakan sebagai instrumen transisi untuk mengenalkan gawai secara sehat dan terukur. Yang kedua yaitu media terapi sangat ideal untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK yang butuh respon stimulus instan dan konsisten. Yang ketiga yaitu alat pembelajaran. Aplikasi ini bisa digunakan guru untuk memicu interaksi verbal atau tanya jawab warna hewan yang keluar dari layar. Jadi dengan aplikasi ini bunda-bunda PAUD bisa PAUD-PAUD non formal bisa tanya jawab terhadap anak. Jadi anak mencet, oh itu ada gambar apa yang muncul? Bisa seperti itu. Itu warna apa? Itu bisa tanya jawab dengan anak usia 1 sampai 3 tahun. Mungkin anak usia 3 tahun mungkin ya. Lebih tepatnya anak PAUD non formal. Yaitu selanjutnya rekomendasi durasi. Wajib dibatasi hanya 10 sampai 15 menit per sesi agar tidak mengganggu aktivitas motorik kasar di luar jaringan. Jadi meskipun kita bisa mengenalkan gawai pada anak usia dini, kita juga harus tahu batasan gawai itu kapan dipakai, berapa berapa lama gawai itu dipakai. Ada aturan tersendiri. Selanjutnya yaitu, oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatian eh, atas perhatiannya. Apabila dalam penyampaian saya masih kurang, masih masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Baiklah. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya dan semoga bermanfaat. Apabila ada masukan atau komen-komen bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu tersenyum. Terima kasih.